anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Atau siapa anak lahir pegang banner itu langsung begini ada? Nggak ada. Orang tua ajar jalan pegang di tangan baru bilang te. Nah itu jalan belakang. Marso SMP, SMA, kuliah, ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan, Neng? Bayangkan, lahir tidak tahu jalan, orang tua aja jalan, so bisa jalan, lebih suka jalan dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, apa mau kasih makan itu manusia model begitu itu? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terbatas. Siapa di antara kita yang anak laki-laki perkosa dari saudara perempuan, lantas DP papa dengan bangga bilang, rupa DP papa sekali itu. Bisa begitu. Masalah. Bahkan, oleh karena pemerkosaan itu, Daud tambah kacau. Kenapa? Karena tidak mampu menegur kesalahan anaknya. Papa bagaimana lihat anak salah diam-diam dan mampu bicara? Papa macam apa? Oleh karena ketidakmampuan untuk menegur kesalahan itu, tambah lagi satu masalah. Anak laki-laki Daud yang satu membunuh anak laki-lakinya yang lain. Siapa bunuh siapa? Absalom membunuh Amnon. Bayangkan di dalam rumah. Masalah cukup sampai di situ? Tidak cukup di situ. Tambah lagi dia punya masalah. Absalom ambil gundik-gundik dari Daud. Taruh di atas suatu rumah. Bersetubuh dengan mereka dan disaksikan oleh seluruh umat. Menurut saudara itu rumput hijau. Itu rumput kering itu. Air segar. Tidak. Itu air mendidih. Dalam keadaan yang sudah sangat banyak masalah ini, Daud rasa sudah tidak bisa. Harusnya, Daud ini kan ganti Saul. Kalau ganti Saul, mestinya dia lebih baik dari Saul. Daud mengalami 2 kegagalan yang serius. Kegagalan pertama, dia gagal bagi rumah tangganya. Kegagalan kedua, dia gagal bagi bangsanya. Mau harap apa dari laki-laki yang tidak mampu berbuat baik bagi rumah tangganya? Mau harap apa dari laki-laki yang dikasih kepemimpinan oleh Tuhan tapi gagal membangun bangsanya? Harap apa laki-laki begitu? Ini sengaja saya gabarkan supaya saudara memahami bahwa mungkin persoalan kita belum seberat Daud. Dalam kegagalan yang besar itu, Daud coba untuk mendefinisikan keadaannya dalam satu kalimat yang cukup penting yang saya kenang sepanjang masa. Kalimat itu bilang, seperti di lembah kekelaman. Seperti mau mati rasanya di rumah gagal, di bangsa gagal. Bayangkan orang omong dia macam apa itu. Dalam keadaan yang berat itu, Daud sekarang ingin melarikan diri dari Tuhan. Dia ingin melarikan diri dari manusia. Daud mengungsi waktu itu. Apalagi ketika Absalom mau merampas dia punya kedudukan. Lari dari Yerusalem dia. Dalam pelarian itu Daud sendiri menyadari kemana dia harus pergi menghindari roh Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ke gunung yang paling tinggi, ke langit sana ada Tuhan. Mau ke dalam yang paling dalam di bumi ada Tuhan. Mau ya di ufuk manapun ada Tuhan. Sebuah kondisi yang sangat berat ini. Daud tiba-tiba mendengar ada tongkat yang mengikutinya. Daud tahu, Daud kenal, ini bunyi tongkat Tuhan. Ada gak ada, dan dia pastikan ini gak ada Tuhan. Kalau di dalam hati sedikit, Daud bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ikut-ikut saya? Saya gagal. Rumah tangga gagal. Bangsa gagal. Ada kebiasaan di kampung, di desa-desa kecil di Afrika. Kalau ada orang yang sudah sampai usia pemuda, maka orang-orang kampung membawa dia ke dalam hutan. Kasih tinggal 1 malam di sana. Kalau besok anak muda ini bisa keluar dari hutan dengan selamat, baru boleh disebut pemuda. Kita bayangkan kalau itu berlaku di sini, kita tidak pernah jadi pemuda. Remaja saja kita tidak jadi pemuda. Satu hari ada seorang anak sudah cocok ini, sudah pantas disebut pemuda. Orang kampung bawa dia ke tengah hutan. Ikat DP mata pakai kain.
Hari kira-kira jam 7 malam, orang kasih tinggal dia di bawah pohon besar itu, lantas orang kampung pulang semua. Setelah orang-orang kampung so pulang, ini pemuda coba buka ini ikatan di mata itu. Gelap. Dingin. Lapar. Tapi itu belum seberapa. Ada hal yang lebih menakutkan. Ini di tengah-tengah hutan Afrika. Ada binatang atau tidak? Pasti ada binatang. Pasti ada nyamuk. Hutan besar begitu masa tidak ada nyamuk. Kecoa ada atau tidak? Ulat, ular, harimau, singa. Anak muda ini harap-harap cemas. Kapan matahari pagi bisa muncul? Supaya dia keluar. Tapi dia juga tidak bisa pastikan ini semua. Kenapa? Karena siapa tahu pas matahari pagi muncul, dia baru mau keluar begini, sehingga dia duduk diam, tidak bisa tidur malam itu. Hari kira-kira jam 4 subuh, anak muda ini mendengar ada sesuatu bergerak menuju dia. Kok makin dekat? Makin dekat. Dia sangat takut. Dia mau coba balik dan lihat, tapi dia takut dalam sampai ini barang tidak lihat. Malah dia mau lihat itu baru dia kena. Tambah takut, tapi ini makin dekat suara ini makin dekat. Dia rasa sudah sangat di belakang dia, dekat. Lantas ada muda ini langsung balik. Waktu dia balik begini, ternyata saudara macam tegang sekali. Diam-diam saja, biasa-biasa. Dia balik belakang begini, ternyata apa? Dia balik belakang. Ternyata apa? Jadi dia takut kan? Pas dia balik belakang begini, ternyata waktu dia balik belakang, ternyata dia papa yang berdiri di belakang. Pegang parang. Pegang tombak. Dalam kondisi itu, dia berteriak, "Papa!" Papa bilang, "Iya." Dia bertanya, "Sejak kapan Papa ada di sini?" Papa bilang, "Anak, bahkan sebelum orang kampung membawamu ke tempat ini, Papa sudah ada di sini." Dia menangis, dia peluk Papa, dia bilang, "Papa, kenapa Papa mau buat itu untuk saya? Saya juga bukan anak yang baik. Saya tidak ikut Papa perintah. Saya anak nakal. Kenapa Papa mau lakukan itu?" Papa peluk dia sambil menangis dan bilang, "Anak, tidak ada satu orang tua pun yang mau dengar kabar celaka dari anak-anak. Tidak ada satu orang tua pun yang dia ingin membiarkan anaknya ditabik-tabik oleh binatang buas. Kalau harus mati, jangan kamu yang mati. Papa mati." Kira-kira gambaran itu yang dialami oleh Daud. Dalam gambaran itu, Daud menyadari beberapa hal. Jadi, bagaimana Daud bisa menyadari? Pertama, dia mengembangkan kepekaan rohaninya. Dia sadar bahwa ini tongkat dan gak ada Tuhan. Peristiwa perjumpaan dengan Tuhan itulah yang kemudian dia bilang begini. Musuh saya banyak. Saya tidak akan takut. Tuhan akan menyiapkan makanan bagiku bahkan di hadapan lawan-lawanku. Kedua, saya memang gagal bagi keluarga, gagal bagi bangsa. Tapi oleh karena perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Aku akan menjadi imam bagi rumahku dan bagi bangsaku. Bukan itu saja, pernyataan ketiga menarik. Kebajikan, kemurahan, berkat jasmani rohani, Tuhan limpahkan bagi dia seumur hidup. Tapi ada sebuah konsekuensi, yaitu dia mesti tinggal di dalam rumah Tuhan. Berapa lama? Berapa lama? Seumur hidup. Waktu mau masuk refleksi, kita dengar dulu ini. Ada satu keluarga kecil. Mereka punya anak laki-laki satu orang, umur 6 tahun.
Di usia 6 tahun itu, DP mama hamil dan melahirkan lagi. Berarti sekarang mereka punya berapa anak? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Entah virus apa kena ini anak, dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dokter panggil papa dan mama. Dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini Pak Ibu punya anak, tapi kita mau bilang, ini anak cacat. Paling-paling dia akan hidup 4 tahun saja. Mendengar informasi ini, suami istri ini sepakat. Ma, sekalipun hanya 4 tahun, mari orang buat yang terbaik untuk anak itu. Papa lakukan yang terbaik, mama lakukan yang terbaik. Anak itu usia 1 hampir 2 tahun, DP mama beli kereta dorong yang kecil, bilang kepada DP kakak, pagi-pagi, muat engkau punya adik, dorong keliling kompleks ini, biar ada matahari, pagi ada udara yang dia bisa nikmati. Ini anak senang sekali bisa bawa DP adik. Tapi sayang, waktu bawa keluar, DP kakak pe teman-teman bilang begini, "Hei, dorong siapa itu? Kita pe adik." "Betul, yo, boleh kita lihat?" "Boleh." Anak-anak ini lari. Pas mau lihat, kaget. "Kenapa? Ini kok padi? Yo, kenapa dia muka begini? Kenapa kulitnya keriput? Kenapa dia lupa orang tua? Kenapa? Pernyataan itu membuat DP kakak hati terluka. Oleh karena terluka itu, dia dorong DP adik ke ada sungai kering di situ, dia buang DP adik. Bukan saja buang, dia marah-marah. Gara-gara engkau. Gara-gara engkau, kita petaman olok-olok kita. Hina-hina kita gara-gara engkau. Setiap kali dia ada mau coba bangun begini, dia tandang kasih jatuh. Setiap kali anak mau coba merangkat, dia tendang. Lebih baik engkau mati lebih cepat daripada tunggu 4 tahun. Dia lakukan ini tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Sampai satu hari, ketika mereka ada di sekitar meja makan, ibu ini bilang pada anak yang cacat, "Nak, nanti ibu ambilkan makan buat adik." Ini anak bilang, "Nggak usah, Mama." "Kenapa nggak usah?" Pas dia bilang nggak usah, ini anak coba berdiri. Bukan saja berdiri, dia coba jalan. Bukan saja jalan, dia betul-betul berusaha sampai dia ambil makan sendiri. Waktu dia mama lihat ini anak bisa ambil makan, dia mama bahagia sekali. Puji Tuhan, kita pe anak susah sembuh, so baik. Dia cari suaminya, "Papa, anak kita yang bungsu sembuh." DP papa, DP suami hanya bilang begini, bilang orang-orang di kompleks, besok orang bikin ibadah syukur. Ketika semua sudah kumpul, mau ibadah, orang tua bangun bilang begini, "Bapak Ibu saudara-saudara, kami undang saudara-saudara hadir di tempat ini. Karena Tuhan buat perkara. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang menurut dokter hanya 4 tahun, hari ini dia sembuh dan Tuhan sangat baik." Setelah kalimat-kalimat itu, orang tuanya tambah satu kalimat ini, dengar baik-baik. Kalimat itu bilang begini, "Tuhan so pakai DP kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, melatih adiknya untuk bisa jalan." Kita ulangi. Tuhan pakai DP kakak laki-laki, penuh kasih sayang, tiap-tiap hari melatih adiknya untuk bisa jalan. Kita mau tanya, DP kakak ada latih? Ada latih? DP kakak juga heran, kita latih. Kita mulai refleksinya, saudara. Kronologinya begitu, itu teks. Refleksinya sekarang. Pernahkah saudara merasa sendiri? Pernahkah ada kesulitan besar dalam hidupmu yang saudara tahu bahwa orang-orang itu telah meninggalkan saudara? Tidak ada lagi orang-orang yang ada di dekat saudara. Ketika saudara waktu dipuja-puja banyak orang, ketika saudara jatuh orang meninggalkan saudara, bahkan ada waktu saudara mau berdoa kepada Tuhan dan saudara merasa Tuhan tidak ada di situ. Seperti mau mati rasanya dan Tuhan tidak ada. Beberapa orang memutuskan bunuh diri. Beberapa orang lari pada berbagai hal yang ingin melepaskan diri dari persoalan itu. Orang tanya pada pendeta,
Pendeta, di manakah Tuhan ketika kita punya masalah? Di manakah Tuhan? Ketika aku jatuh, di mana Tuhan? Kita jawab, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak tolong kita? Tuhan ada bahkan dekat-dekat denganmu. Kalau dia ada dekat, kenapa dia tidak tolong? Tuhan ada dekat denganmu. Dan dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Saya kira lagu ini baik. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa terbang. Tapi sesekali dia lepaskan. Waktu lepas begitu jiwa hilang kan? Tapi tidak pernah dibiarkan jatuh. Sekarang kita fokus pada satu kata ini. Kata yang penting sebagai kado 13 tahun ini. Kenapa Tuhan tetap mencari Daud? Sekalipun dia telah meninggalkan. Sekalipun dia telah berdosa bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Hanya ada satu kata. Kasih. Hanya ada satu kata. Yaitu apa? Kasih. Mari kita lanjutkan. Kasih yang bagaimana? Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata. Dua kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu dia simpulkan tinggal berapa? Satu kata. Yaitu kasih. Lalu kasih itu apa? Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih. Bahkan ketika engkau terluka sekalipun, kasih tidak terpatahkan. Nah, yang bisa mengkonfirmasi ini adalah ibu-ibu. Apa? Sekarang kita mulai pertanyaan. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. SMP semua ini. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau enggak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, itu suami saja tidak tolong. Kita istri sakit melahirkan, suami hanya di luar. Paling-paling taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. So bilang Yesus lah, dia bayangkan, ini anak muka mau ikut siapa ini? Setelah ibu-ibu melahirkan, bilang kepada ini anak-anak yang tadi ini di sini, termasuk orang pernah jadi anak. Waktu orang lahir, tidak tahu apa-apa. Betul? Orang hanya tahu menangis. Waktu menangis orang tua pikir hanya 3. 1, lapar. 2, basah. Termasuk dia. 3, mungkin salah dia tulang-tulang itu karena terlalu banyak yang begitu. Bilang pada anak-anak semua, coba bayangkan. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak banyak orang tua tidak tidur karena anak-anaknya. Jam 3 subuh masih ada orang tua gendong-gendong depan anak begini. Tidak tidur itu. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu pelagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau dia ada lari-lari begitu, ada nyamuk, tapi tidak usah bikin perkara. Coba bayangkan. Anak-anak, waktu kamu lahir itu, tidak tahu bicara, tidak bisa omong, betul? Orang tua ajar bicara,
omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dorang su SMP, SMA, su lancar bawa omong. Ada suka bawa omong dengan orang tua? Ada suka omong dengan orang tua? Lebih suka omong dengan? Lihat, nggak tahu omong. Orang tua ajar omong. Su bisa omong, lebih suka omong dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia? Kenapa mau kasih makan orang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Atau siapa aneh lahir pegang banner itu langsung begini ada. Nggak ada. Orang tua ajar jalan pegang di tangan baru bilang ta, te. Nah, itu jalan belakang. Marso SMP, SMA, kuliah, ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan, Neng? Bayangkan, lahir tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan, su bisa jalan, lebih suka jalan dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, ya apa mau kasih makan itu manusia model begitu tuh? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Amin. Saudara tahu 13 tahun bergereja, berkumpul, ada semua yang baik kita lakukan, belum tentu. Tapi kasih tidak terpatahkan. Sehingga ketika engkau melayani seseorang, jangan harap imbalan pujian semua yang terbaik, karena bisa meruntuhkan itu. Lanjut. Dengar, orang tua itu besarkan anak-anak, tidak pernah titip anak-anak di mana-mana. Walaupun anak 5, 6, 7. Tapi anak-anak 5, 6, 7 yang so sukses, bisa sepakat titip dari mama. Yang so titip atau rencana titip batalkan. Karena hidup ini hanya berulang. Yang orang buat, nanti anak-anak buat for kita. Ada yang so rencana mau titip dari mama? Yang menarik, coba tanya orang tua. Mayoritas orang tua ingin kumpul kembali dengan anak-anaknya. Tapi mayoritas anak-anak tidak mau tinggal dengan orang tua. Karena tidak cocok itu anak dengan dia mama mantu. Mengerikan nih. Saudara tahu, sekarang menarik. Menariknya begini. Orang tua melahirkan kita 1, 2. Ada yang 6, 7, 8. Satu mama bisa melahirkan anak banyak-banyak. 6, 7, 8. Tapi 6, 7, 8 anak yang sudah sukses dan menikah, belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Orang tua memberi waktu yang banyak untuk urus anaknya. Anak-anak ketika orang tua sakit, baru jaga 1 hari, suruh ribut. Tidak pernah urus orang tua. Orang tua baru batuk sedikit dia sampai sertifikat. Di Manado ada anak macam begitu. Tidak pernah urus orang tua mati tanya sertifikat. Online berjam-jam, tidak pernah telepon orang tua. Pas orang tua mati dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum kita sampai. Mau bikin takut siapa? Kasih makan macam apa? Orang tua masih hidup, dia sukses sekali di Manado, mana pernah kirim beras kah, gula kah. Orang tua mati baru dia bawa babi besar. Utang lagi. Pikir apa? Di Manado ada begitu. Dia ada iko ibadah sekarang. Betul-betul ada. Dia yang pakai baju apa itu? Bilang-bilang baju. Kasih macam apa ini? Orang tua berumah di kampung itu, di Talau Jumirim begini. Tidak ada anak perhatikan. Orang tua so mati, baru dia kubur orang pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus. Baru tulis Immanuel. Immanuel apa model begitu? Kita mau tanya sekarang. Coba ingat baik-baik. Dulu waktu orang kecil, pilek. Adakah orang tua pakai tisu? Ada? Nah. Betul?
Waktu orang BAB, pernah ke orang tua pakai sarung tangan? Pernah? Pakai tangan. Sekarang orang tua sakit berat di rumah. Ada anak kandung yang urus. Orang bisa sepakat kumpul doi, minta orang lain dari kampung urus orang pemama. Hari ini kalau kita anggap pertemuan terakhir dengan orang tua, atau orang tua yang sudah mati, hidup kembali ketemu dengan orang masing-masing di sini. Kira-kira mau omong apa for dorang? Mau bilang apa ke orang? Kalau hari ini mereka ada di sini. Kita menyanyi lagu dunia, tapi izin pastor kita menyanyi lagu dunia di ibadah. Kasih ibu tak terhingga sepanjang hanya tak harap. Bagi apa? Menyinari. Coba ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kasih ibu mau sampai kapan? Tak terhingga. Hanya apa? Harap kembali ke nyanda. Seperti apa? Begini baru sedih-sedih. Suruh bayangkan mama mantu, enggak mau dia. Saya lanjut sedikit, nanti baru kita pakai puncak di kata kasih itu. Tapi saudara lihat, kasih kita kan menjadi hilang. Orang tua dulu kalau ada anak sakit, dia buka diari, dia tulis doanya. Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit, biar kita yang sakit. Itu orang tua dulu, ibu-ibu dulu begitu. Ibu Budi, Wati, dan Iwan itu. Tapi yang ibu-ibu yang DP anak nama ini Fence, nama Ciklino itu sudah begitu. Anak sakit orang foto. Foto lagi baru upload. Tulis begini. Dedek sakit. Cepat sembuh, Nek. Mami sayang dedek. Habis itu DDP foto 1, DP mami pun 30. Ini mami yang sakit. Kasih kita hilang. Ini satu hilang, ini gara-gara itu FB Pro itu. Ibu-ibu ndak urus pekerjaan di rumah, tiap hari online. Hai guys. Waktunya menggoreng telur, guys. Padahal DP dapur kotor. Ada begitu di Manado. Ada sekarang di sini. Coba tunjuk dia yang mana itu. Jalan dari sini mau ke Tompaso. Ada orang celaka. Nggak tolong. Siaran langsung. Hai guys. Perjalanan menuju Tompaso ada yang celaka guys. Motor hitam guys. Dia habis siaran langsung guys, so mati. Nggak ada kasih di situ. Manado ada begitu. Kasih di mana? Nah sekarang kita lihat. Paulus kemudian marah terhadap jemaat. Bukan marah, menasihati jemaat. Kita belajar dari pertama Korintus pasal 12. Sebelumnya Paulus dapat informasi. Jemaat semua pecah. Jemaat semua pecah karena 2 alasan. Pertama, karena suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Suka pilih-pilih. Beberapa jemaat bilang pelayan yang bagus itu mesti sama dengan Paulus. Paulus satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh bilang, enggak, pelayan yang baik itu mesti seperti Apolos. Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam, enggak ada yang bosan itu. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat sementara memposisikan diri seolah-olah ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos. Ini memecahkan jemaat. Kedua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi karunia itu tidak dipakai. Mereka hanya banding-bandingkan karunia. Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kecil. Di akhir pasal 12 dia bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 pertama Korintus dia jelaskan. Karunia yang paling utama adalah apa? Kasih. 3 ayat pertama dia jelaskan begini. Sekalipun
Engkau mengetahui semua bahasa manusia, seluruh bahasa malaikat engkau tahu. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Kedua, dia tambah. Sekalipun engkau pintar, engkau punya iman yang sempurna memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Ketiga, sekalipun engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau kasih untuk dibakar, tapi kalau kasih tidak ada padamu, yang tadi dijelaskan kasih itu, engkau tidak ada faedahnya. Ayat 4 sampai ayat 7 dia jelaskan 15 poin tentang kasih. Kalau kita omong 15 ini, kita tidak jadi perayaan ini hari. Pendeta Yandi juga pasti tidak terbang sebentar ini. Kita suruh pakai begini kalau langsung naik pesawat. Satu yang kita mau omong. Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar dalam Alkitab tidak sama dengan menunggu waktu habis. Dalam Alkitab, sabar berkaitan dengan dua hal. Kalau saudara memiliki kasih. Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka lagi dalam hidup ini. Tapi firman bilang apa? Ada sakit, penderitaan, kanker yang kita sudah alami lama dan kita sudah tidak mau lagi. Seperti mau mati rasanya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang kita tidak mau jalani lagi. Kita marah. Coba cepat-cepat ganti kita sudah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta khotbah lama sekali kita tidak mau dengar lagi. Mau keluar dari ini ruangan. Tapi firman Tuhan bilang, sabar dalam sabar Tuhan. Sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini terlalu menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada orang tetangga itu dekat rumah itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada istri juga itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga anak mantu terlalu Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau sabar itu ada isi dua hal. Satu, dalam sabar itu ada protes. Tidak ada orang sabar yang protes-protes. Dalam sabar itu ada proses. Proses kan? Banyak orang tidak mampu ikut proses. Saudara kira 13 tahun sampai gereja begini, dia langsung jadi. Atau turun dari langit. Tidak ada proses. Sampai banyak orang begini tidak ada proses. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya betul, ha? Dulu itu di dunia ada satu binatang, dia bernama ayam. Sekarang juga ada kan? Ayam dulu dibedakan atas. Ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Betul. Akhirnya ayam yang sebenarnya hanya ayam menjadi ayam kampung. Karena so ada ayam potong. Itu yang bikin orang manusia jadi bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi jelasnya begini. Bisa dibedakan kan? Bisa atau tidak? Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada? 2 ekor ada? Kalau 5 ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 Jo. Coba lihat ayam kampung. Orang pelihara 6 bulan.
Masih kecil. Baru dia daging enak atau nyanda? Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Lebih mahal. Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong, kan? Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan saja dia mata besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung mata begini. Mar itu ayam. Anak-anak gas motor di samping kandang patah. DP kaki. Besok mati. Bikin kuah ndak enak. Amin. Banyak orang Kristen tak mau berproses. Kedua, dalam kesabaran, belajar dari Daud. Daud mewakili kelompok kecil. Fasilitas terbatas. Akan berhadapan dengan Goliat. Postur besar, fasilitas luar biasa. Kalau Daud hanya mata tertuju pada Goliat, sebelum perang dia so kalah. Lalu apa yang dilakukannya? Dalam proses itu, Daud memilih melatih diri. Dia tidak lihat itu Goliat itu. Dia melatih diri. Dia melatih diri begitu rupa sampai dia yakin. Berhadapan dengan satu orang tinggi besar fasilitas yang lengkap, dia cukup bawa 5 batu, cukup. Setelah dia sadar itu, dia kasih naik kapasitas lagi. Untuk ini 5 batu pun, kita lari baru lempar, bukan duduk, lari. Setelah dia yakin itu, baru dia cari Goliat. Goliat, hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepada. Dia tidak pernah fokus untuk melihat itu masalah lebih besar dari kasih Tuhan atas. Ada bagian yang dia mau lakukan. Kalau begitu, dalam kita punya refleksi ini, orang refleksi ini. Mau percaya Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Ambil keputusan sekarang. Amin. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dalam satu waktu buru rusa 2 ekor sekaligus tidak dapat. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang dilakukan harus ambil keputusan. Bukan tiap malam ini. Oh, lama-lama tidak kawin. Harus ambil keputusan. Amin. Amin. Lanjut. Kita mau tanya. Masak super mie itu cepat atau lambat? Teorinya cepat. Kalau tidak pernah ambil keputusan jadi lambat. Bayangkan kalau kita minta mie di kita punya istri. Mama, kita mau makan mie. Ibu ke dapur 2-3 menit, dia datang tanya. Pak, mie goreng apa mie kuah? Kita bilang mie kuah sayang, mie kuah. Dia di belakang 2-3 menit, dia datang tanya. Kuah banyak apa sedikit? Kuah banyak sayang, kuah banyak. Dia di belakang, dia tanya lagi. Dia datang. Pakai telur atau nyanda? Taruh sayang, taruh. Dia di belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi. Ini rica banyak atau sedikit? Lama-lama orang tidak makan. Baku tanya. Oleh karena masalah itu, 10 suku ada di utara dan tinggal 2 suku di selatan. Yang menarik adalah 2 suku di selatan anti terhadap 10 suku di utara. Kalau orang Samaria sentuh ini mimbar, najis ini. Nah ini bahaya. Tetap jadi Samaria. Saya lihat saudara mulai mau jadi Manado saja. So tidak mau Samaria lagi. Mari kita investigasi lebih sedikit. Kita bikin kronologinya dulu. Sebentar kita lihat pesan yang kuat dari teks ini. Ada 7 hal dilakukan oleh orang Samaria ini. Supaya masing-masing kita yang mau jadi Samaria tetap berpikir mau tetap konsisten Samaria atau tidak. 7 hal. Berapa hal? 1. Orang Samaria ini membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Membersihkan dengan rupa-rupanya ini orang Samaria ini pergi di mana-mana dia bawa anggur ini. Di sini ada yang kemana-mana bawa anggur. Ada kemungkinan besar dia Samaria. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat mematikan kuman-kuman toh. 1. Kedua, dia mengoles luka-luka orang itu dengan minyak. Kemungkinan besar minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, membersihkan dengan alkohol dan oles minyak, dibutuhkan sedikit hati-hati. Amin. Pasti dia bilang, tahan sedikit, tahan. Tidak mungkin. Makanya jangan, tidak mungkin. Untuk 2 pekerjaan ini bisa dilakukan. Yang mau jadi Samaria bisa untuk 2 hal ini. Mantap. Yes. Ketiga, setelah luka itu bersih dan sudah ditaruh minyak, pembacaan bilang dia ambil kain dan dia balut di luka-luka orang itu. Bisa dilakukan? Mantap. Sekarang pikiran kita lebih tajam. Keempat, dia muat orang itu di atas keledai tunggangannya.
Dulu so ada oto. Lalu dong kemana-mana pakai apa itu? Pakai keledai. Kita waktu renungkan bagian ini pikir nggak habis-habis. Kenapa? Pendeta Yandi bawa oto. Kalau tiba-tiba ada yang celaka, untuk tolong pendeta tolong. Kita pendeta, tapi pertolongan itu biasa jadi masalah. Ketika masyarakat yang ikut tolong lihat kita agak lama, baru dia bilang, pendeta, boleh bawa pergi rumah sakit pakai pendeta pe oto? Oh, itu kita pikiran itu. Kita mau tanya, boleh jawab jujur. Jemaat, kalau ada oto jalan ketemu orang susah berdarah-darah, minta untuk diantar ke rumah sakit, boleh? Saya tanya di banyak tempat, yang paling banyak bilang boleh itu karena dia belum ada oto. Kalau so ada oto, repot. Baru cuci istri saja naik oto kasih lepas sandal. Apalagi semua orang berdarah-darah, tapi tetap bisa. Wih, luar biasa orang itu. Wih, kalau saya mulai ragu saya ini. Wih, saudara masih boleh, mantap. Kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Itu orang sakit, dia muat, taruh di, kebetulan saya dengan Fendi kami nginap di Luansa. Boleh? Ada orang susah, ambil dia di jalan, taruh di Luansa, boleh? Samaria, boleh? Boleh? Tambah rumit ya ini hidup ini. Sulima, pertama tadi apa? Pertama apa? Anggur. Kedua apa? Yang ketiga, membalut. Keempat apa? Muadi. Kelima, penginapan. 6, dia merawat orang itu. Sama-sama. Dia, saudara pernah rawat orang sakit? Pernah rawat mama mantu? Menjengkelkan kan? Waktu saudara rawat itu kan pagi-pagi mesti kasih hangat air. Siap tinu. Saudara ketok pintu. Om, yo, masih hidup? Kan cara merawat begitu. Samaria bisa? Saya lihat ini Samaria sudah mau ingin jadi Minahasa saja ini. Bisa. Sudah 6. 1 apa? Anggur. 2, 3, 4, 5, penginapan. 6, merawat. 7, dia ambil uang 2 dinar, berikan kepada pemilik penginapan itu. Dia bilang, rawatlah dia. Dan jika engkau membelajarkan lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dulu, orang kalau kerja 1 hari, bayarannya 1 dinar. Berarti 2 dinar adalah pembayaran selama, bolehkah keuntungan 2 hari kasih orang susah? Samaria! Samaria mulai gagal ini. Untung 2 hari ini, semua untuk orang susah mau? Wih, ini berat ini. Ini mulai berat. Oke, kita hafal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bayar. Mari, apa maksud dari perumpamaan ini? Kita menuju pesan. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu bukan saudara. Bukan saya. Saudara mau niat bagaimanapun, saudara tidak akan pernah menjadi orang Samaria. Tidak akan. Kenapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara. Tuhan Yesus Kristus itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, mendengar kata Yerusalem berarti kota kudus. Dan Yeriko berarti kota terkutuk. Ini sebuah metafora untuk menggambarkan dengan baik. Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya itu mulai pelayanan di masa 30 tahun. Via Doloro. Saudara tidak tahu. Saudara bisa jadi Samaria, tolong semua orang. Baru tolong 1 orang saja tiap hari, itu istri marah. Bahkan mungkin usir, tinggalin dia, tinggal. Apalagi mau urus 10 orang. Ada oma-oma kita tolong hari ini, pulang dia oma, pulang. 3 hari lagi dia sampai. Terus suami bilang, mama, apa? Oma sudah datang. Oma menjengkelkan kan? Itu baru 1 oma. Apalagi berupa-rupa oma.
Tidak mungkin kita jadi orang Samaria, tidak mungkin. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan seseorang yang dirampok sehabis-habisnya, hampir mati. Siapakah orang? Orang itu adalah pendeta Yandi. Orang itu adalah saudara semua. Kitalah orang-orang yang Tuhan Yesus temukan kita dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Hampir mati dirampok sehabis-habis. Berdarah-darah. Siapa merampok kita? Apa yang merampok orang semua di perjalanan itu? Siapa? Iblis. Yakin. Dan terlalu yakin juga. Kadang iblis tidak tahu apa-apa. Kita saja yang melibatkan iblis di situ. Kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh ketidakmampuan menguasai diri kita. Ada anekdot bilang begini. Satu hari iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, yo, kita mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Kita pekerjaan manusia so ambil semua. Kenapa mau begitu? Yang korupsi itu manusia. Itu doi korupsi tidak pernah kasih kita. Maka dia bilang itu kita pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Waktu dia baku janji, baku dapat di mana, tidak apa-apa pernah kita sedikit pun. Maka dia bilang itu kita pekerjaan. Kalau begini terus biar kita berhenti, biar kasih manusia. Kita dirampok oleh kerakusan kita. Amin. Oleh ketidakmampuan menguasai diri kita. Padahal kehendak bebas Tuhan kasih kita. Itu tidak mampu jaga. Kita berdarah-darah dalam perampokan itu. Amin. Dalam kondisi yang berdarah-darah, datanglah imam. Datanglah itu orang Lewi. Mereka tidak mungkin tolong. Tidak mungkin. Pak Pendeta, lalu imam dan orang Lewi kerja apa dorang itu? Dorang itu penunjuk jalan. Tidak ada manusia bisa bawa orang ke surga. Hanya Yesus. Amin. Yesus jalan, kebenaran, dan oke, udah terus menyanyi. Lalu ini orang Samaria, saya punya kalimat satu ini. Kita contoh satu yang tadi malam kita bilang di mana? Pempaso. Masuk surga itu seperti masuk WC. Nggak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Nggak mungkin pendeta yang ditanya, Bro Ivan, tuh kemana? WC, titip dong. Nggak bisa. Nanti itu imam dan ahli Taurat hanya bilang, WC di mana? Di sana. Makasih, hati-hati ada anjing. Kan kita kasih tahu begitu kan? Tapi Tuhan pergi sendiri. Amin. Setelah diselamatkan, setelah dia dirawat. Di perjalanan Yerusalem itu, oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Amin. Setelah sembuh, Tuhan bawa kita kemana? Rumah penginapan. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan adalah gereja Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan titip di mana? Gereja. Tapi ini orang yang sudah diselamatkan, padahal dia dirampok habis-habis hampir mati itu, Tuhan sebawa dia titip di rumah penginapan. Banyak orang lari dari rumah penginapan. Ada yang 1 tahun itu dia masuk rumah penginapan 2 kali. Natal 1 kali dan Paskah. Tidak mungkin tahun baru. Karena 31 malam dia so mabuk. Masa mau 31 masuk. Natal dan Paskah. Makanya dia nama Jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, Napas 1-1. Kalau semua mati, Yesus itu. Ada begitu di Manado. Tuhan titip di rumah penginapan. Dia ambil 2 dinar. Dia kasih. Tuhan, waktu titip orang di rumah penginapan, tidak pernah kasih kosong. Dia titip 2 dinar. Saya ingin mengatakan 2 hal di sini. 1, gereja yang sehabis-habisnya mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di gereja itu tidak diberkati. Sekalipun dia berdoi mungkin banyak. Tapi yang kedua, ini bukan sekedar doi. Ada hal yang lebih. Waktu Tuhan titip Yandi di rumah penginapan, dia lengkapi kita dengan karunia-karunia.
Dilengkapi dengan apa? Secara cepat Paulus mengatakan, karunia-karunia itu ada dua. Satu, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Dua karunia ini setara dipakai untuk pembangunan jemaat. Luar biasa, itu karunia yang Tuhan kasih untuk kita pakai. Tapi dia jelaskan, kamu harus mendasarkan semua itu atas nama kasih. Kalau tidak, engkau tidak ada artinya. Nah, sekarang setelah kronologi itu sudah ada, baru Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Kan jawabannya gampang kan? Tapi tidak segampang yang kita bayangkan itu. Kenapa? Ini pertanyaan yang paling menjungkir balikan cara berpikir si ahli Taurat itu. Kenapa? Pertanyaan ini punya dua arah yang menarik. Satu, arah yang ingin mengatakan, ketika orang-orang Yahudi, ketika ahli Taurat itu berpikir, dengan melakukan 10 hukum itu mereka sudah masuk surga, ternyata tidak mungkin, mereka butuh penolong yang tadi disebutkan sebagai orang sama. Hukum Taurat ada 10, diterjemahkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Anda bisa melakukan semuanya. Gagal satu, gagal semua. Tidak mungkin. Apalagi, ini kan menyangkut berpikir, berbicara, dan bertindak. Amin. Saudara pasti tidak akan pernah dengar cerita pendeta yang dipencuri. Pasti tidak akan. Kita berani garansi itu. Tapi saudara tidak pernah tahu apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Mungkin penuh dengan kejahatan. Ini pertanyaan yang menghancurkan konstruksi berpikir. Kamu kira dengan melakukan kebaikan kamu bisa masuk surga? Mungkin. Bahkan tanpa Tuhan kesalehanmu itu hanya kain laput. Pak pendeta, lalu kita selamat kenapa? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena engkau baik. Lalu perbuatan baik itu di mana? Apa makna perbuatan baik? Perbuatan baik kita pakai contoh begini. Anggap saja pendeta Yandi dengan adik yang berdiri itu. Anggap saja orang dua nggak baku kenal, memang orang dua nggak baku kenal. Terus kita dapat dia nomor telepon. Kita telepon. Kakak, sebentar malam bisa ketemu pendeta depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau enggak? Orang dua nggak baku kenal. Dia mau atau tidak? Tidak mau. Dia pelihara ayam 1 ekor di rumah. Pendeta Yandi pergi, kira-kira mau kasih itu ayam ke kita atau tidak? Tidak. Kita ganti pertanyaannya. Kita mau kasih dia oto baru 1, 0 kilometer gratis. Kira-kira dia mau atau tidak? Pasti mau kan? Terus pendeta yang dibeli oto, cuma-cuma kasih dia gratis Toyota Alphard 1. Ini dah, dapat. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan tingkah laku dari dia ke kita atau tidak? Kita telepon jam 12 malam datang atau tidak? Hidup rumah ada ayam 1 dia kasih atau tidak? Dapat tiba-tiba kayak begini dia. Karena sudah dapat sesuatu kan dengan cuma-cuma. Jadi setiap orang yang memahami dengan baik keselamatan yang dia sudah terima cuma-cuma. Karena sesungguhnya dia mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko akan berubah perilakunya. Nggak akan bertanya soal pelayanan. Melayani ya melayani. Bukan tanya apa yang dia dapat. Dia akan melakukan karena dia tidak bisa beli oto, kita beli kasih gratis. Masa nanti berubah dia berpikiran? Jadi perbuatan baik itu hanya sebuah ungkapan syukur yang tidak mungkin bisa dibalaskan berbanding sama dengan pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Men. Kedua, pertanyaan itu mengukur seberapa jauh perjalanan orang yang mengaku ahli Taurat ini dengan Tuhan. Beraktivitas rohani belum tentu bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 1. Beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk beragama dia sudah beragama lama. Dari dulu sudah agama Kristen. Beriman belum tentu. Contoh. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Oh dapat doi. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, maka orang Koreng pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis.
Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Kerja, bukan menggatal, kerja. Ini tidak berkat. Kita besar dari satu hal yang aneh. Sampai hari ini masih ada orang percaya, padahal su Kristen bertahun-tahun. Saya tidak tahu ya pemahaman orang di Manado, karena kita orang timur. Kalau keluar dari rumah, sejalan jauh dari rumah, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Ambil apa? Usama juga tuh. Ambil batu berapa? Dan saudara meyakini kalau ambil batu masalah selesai. Pastor Irfan, kasih turun batu juga. Bayangkan hal-hal begitu, banyak orang Kristen meyakini, tapi Yesus itu Tuhan, kita mencari data-data untuk meyakinkan diri kita. Aneh tuh kita ini. Saya melayani banyak sekali teman-teman, saya bilang, Anda yakin? Yakin kalau berkat itu Tuhan atur? Dia yakin? Betul-betul yakin. Iyo pendeta, berkat Tuhan. Kalau kenapa di kamu pun toko itu ada kucing yang panggil-panggil begini? Siapa aktor berkat? Beragama belum tentu beriman. Amin kah? Di mana ada begitu? Kita semua marah ini. Kedua, tingkatan kedua. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk mabok dia tidak mabok lagi. Untuk judi tidak judi. Untuk buku istri sudah tidak. Maka tidak berbuah. Karena tidak berbuah itu, dia hanya bicara tentang masa lalu. Kami dulu, pindah lagi ulang. Kami dulu, bisa 1 tahun ulang lagi. Kami dulu, satu waktu dia baru bangun, orang bilang, kami dulu so bangun. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam. Ketiga, ini tingkatan paling tinggi dalam kekristenan, yaitu berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Sekarang pertanyaannya tambah gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Jawab, jangan hanya lihat kita pemuka, jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Susah-susah gampang, tidak ada jawaban. Susah atau gampang? Gampang. Gampang, sama-sama 1, 2, 3. Dengar. Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang timur ancam pohon mangga supaya berbuah? Buah. Pernah? Ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya buahnya ada, buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pisang plastik? Alpukat plastik? Enak? Pernah rasa? Anak sekolah minggu saja tahu. Yesus pokok dan lebih kuat. Yesus. Lebih lagi sambil tepuk tangan. Yes. Tinggal. Pasti apa? Pasti apa? Akan apa? Hanya tinggal dalam Yesus yang membuat kita berbuah. Amin. Anak kelas 4 SD saja tahu. Di satu pohon, bagian pohon yang cari makanan, dia bernama? Dia bernama? Dari akar dia kirim ke daun. Melalui, di daun ada proses apa? Nah, pokoknya itu. Nanti sudah di makanan, dia kirim ke ranting kan? Berbuah itu yang paling tinggi. Lalu, mari kita mengerucut di bagian terakhir dari khotbah. Yesus mengukur ini orang yang katanya ahli Taurat, ahli agama, kedekatan dengan Tuhan ini bagaimana. Dengar, makin jauh perjalanan, orang makin merasa orang bukan siapa-siapa. Tadi saya suka lagu itu. Kita makin kurang, Tuhan yang bertambah kan?
kalau makin jauh perjalanan. Dengar. Pernah pi pantai? Pantai mana? Pilih siapa? Dengar. Kalau di pinggir pantai, itu air hanya sampai sini kan? Itu orang bisa foto-foto. Bisa tanda, karena pinggir pantai. Betul? Coba masuk 1 kilometer ke dalam. Perahu semua tenggelam. Perahu semua tenggelam. Foto-foto, Jo. Foto-foto. Bisa? Makin jauh perjalanan, orang bukan siapa-siapa. Dengar penjelasan ini. Dengar penjelasan ini. Pernah jalan kaki? Paling jauh jalan kaki berapa jam? Berapa jauh? Jalan kaki itu bisa. Tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada orang. Pada kita, orang lain kita tidak butuh. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini. Karena jarak dekat. Lebih jauh lagi, naik ojek. Pernah? Duduk di belakang, itu anak gas. Kita yakin, yang di belakang akan bilang, Ade, pelan sedikit. Apa? Nanti pedada tidak kuat. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem, tante. 10.000 dulu baru pakai. Tapi poinnya jelas. Makin jauh perjalanan, orang mulai merasa, aku dah bukan siapa-siapa. Lebih jauh. Naik oto pernah? Angkutan umum pernah? Pernah ke daerah sekitar Kawangkoan dan lain-lain pernah? Pernah duduk di samping driver itu? Pernah itu yang sampai bok dia gas terus kita bukan driver yang injarin, orang yang mau angkat kaki injak-injak begini. Makin jauh perjalanan, orang rasa bukan siapa-siapa. Lebih jauh lagi, naik kapal laut pernah? Di mana? Di Kupang, di laut. Di NTT itu, satu perjalanan yang menarik itu kalau Kupang ke Sabu, pakai ferry ASDP itu lewat laut. Perjalanannya kira-kira 14 jam. Laut Sabu itu, biar jago berenang 10 km pun kalau tenggelam di Laut Sabu tidak ada arti gitu. Musim timur itu musim paling berat. Dan itu kapal mau maju kah, mundur kah, maju. Kalau orang lihat ada pendeta di atas, orang datang, pendeta, yo, orang ibadah boleh. Di darat tidak pernah ibadah. Di laut ibadah mantap. Terus saya makin jauh. Yang menarik kalau ibadah di laut, itu di bagian persembahan. Di bagian persembahan itu, tidak pakai itu tanduk persembahan yang biasa ada pakai itu. Tidak pakai itu. Karena memang tidak ada toh. Kapal mana mau siap ke situ. Pakai dus. Kenapa harus dus besar? Karena ibadah di tengah laut, apalagi sambil menyanyi. Di tengah ngeri. Itu yang bawa persembahan datang tuh sekali isi di tangan begini. Itu dapat berapa saja, dapat semua masuk. Nggak lewat sini, dia pindah langsung. Beda kalau ibadah di darat, beda. Beda tanya enggak? Beda, termasuk yang tadi di luar itu, beda. Kalau ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang, tuh orang isi tangan begini. Macam agak lama. Selama lebar mata putar 2-3 kali begini. Mata macam ada firasat begitu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini. Yang bawa persembahan dia, aduh, apa? Kita isi yang mirip. Ini yang bikin banyak ibu-ibu mau pergi gereja, singgah di kios. Ada pernah singgah di kios? Singgah bikin apa itu? Tukar doi. Tukar kasih besar. Ini harus ibadah di laut ini. Wah, pasti sampai di Biaros itu tuh, pas musim selatan, besar persembahan. Pendeta Yanti main omong perenda. Persembahan itu kata kuncinya sembah, bukan sumbang. Bukan sumbang. Sembah. Kita bicara tentang penyembah. Amin ya? Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Orang Manado suka jalan-jalan. Jangan naik yang ATR, naik yang Boeing itu, Airbus itu. Besar kan? Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di atas langit. 12 km itu pesawat belum jatuh, orang sudah mati. Dia baru mati sudah itu. Langsung mati. Di 12 km itu kalau so aman, kan so bisa lepas itu apa itu? Ya, habuk itu.
So bisa jalan-jalan sedikit tuh. Nggak ada rencana mau kencing, justru aja jalan-jalan sedikit. Okay? Tiba-tiba lampu itu menyala. Dan ada suara bilang begini. Berhubung karena orang terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kita minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Kita mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali for apa? Jago hilang Bapak. Yang ribut-ribut jago-jago itu jalan belum jauh. Pinggir-pinggir pantai. Kita sam itu langsung bilang kembali ke tempat duduk. Itu mau kencing juga tunda. Duduk dia. Nanti ada anak-anak kecil ribut di sebelah kita bilang, Ade, doa. Di ketinggian 12 km, kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Itu cepat atau lambat itu? Kalau cepat, kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek lebih kalah. Di kecepatan itu, 3 menit ya, saya selesai. Di kecepatan itu, pesawat tabrak awan, kan guncang kok. Itu menarik. Kalau pesawat tabrak awan, pas guncang, banyak orang Kristen sampai, Yesus. Kalau di darat dia kaget maki. Kita belum pernah dengar orang maki di pesawat, belum pernah dengar. Di sini ada yang biasa maki. Umpudoi beli tiket suruh dia berangkat. Pas musim hujan yang pulang langsung satu persekutuan doa di rumah.